anak-anak baru yang ada di Hong Kong saat ini, karena saya kebetulan ada beberapa PT di Indonesia, tapi PT yang saya lihat itu punya pembekalan terakhir di mana mereka diberikan wejangan-wejangan agar mereka mengingat apa yang disampaikan, apa tujuannya waktu ada di luar negeri. Tapi yang saya lihat saat saya datang ke Hong Kong, secara totalitas saya shock. Banyak sekali anak telepon baru bekerja beberapa bulan dan dinyatakan nggak kuat karena majikan cerewet, karena majikan suka nyuruh-nyuruh dan mengajari pembantunya. Jadi mbak-mbak yang sekarang ini tuh tidak suka diajarin oleh majikan, nggak suka diperintah-perintah. Lucu nggak sih? Jadi sekali lagi saya nggak ngerti nih mindset kalian yang ada di Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri ini apa ya? Mindset kalian itu apa sih? Tujuannya ke luar negeri itu apa sih? Kok kalian nggak mau disuruh-suruh yuk, gimana sih? Kerja 2 hari di interminute, pulang Indonesia melaporkan PT-nya ke nggak tahu ke apa gitu ya, ke organisasi atau ke YouTuber atau saya kurang tahu ke mbah apa jenenge, minta di zero cost. Akhirnya sama PT-nya di zero cost nih, nggak bayar sama sekali, diterbangkan lagi ke Hong Kong. Baru 10 hari udah mau kabur, dia nggak mau balik ke rumah majikan. Tapi saya tadi menyuruh dia untuk ke KJRI, diselesaikan di KJRI. Gini loh mbak, kowe lek mau kabur, yo kabur loh. Tapi ojo teko nggonku. Nanti dampaknya seolah-olah saya itu memprovokasi teman-teman untuk kabur. Padahal di konten-konten saya selalu bilang, kowe lara niat kerja mulia ngeret koper, tapi bukan berarti kabur. Berbicara baik-baik dengan majikan. Kowe lek gak kuat dengan majikan, gak masalah. Bayar majikan baru pergi. Sampai di sini paham ya? Lah kowe ra ndek dhuwit, ngengkel ate minggat. Kuwi ya ora ngoyo ngono kuwi konsepe res, gak seenakmu dhewe. Kowe pingin teko terus pergi. Weh, terbang pertama 2 hari, dikasih tiket pulang pergi. Kedua 10 hari njaluk tiket pulang pergi. Ndak ngomong konsepmu piye? Ya jelas PT-mu berok-berok rek. Ya jelas PT-mu ngamuk. Sampai di sini paham ya teman-teman saya ya yang ada di luar negeri ya. Ini buat PT-PT ya. Ada mbak PT yang ada di Malang. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di PT, ojo menye-menye yo rek yo. Lek kowe mau menye-menye yo entek kowe rek, kalah kowe. Kowe lek menye-menye yo kalah no. Perjuanganmu yo entek no. Sekarang itu attitude-nya nggak ada ya. Anak-anak sekarang itu tidak ingin berjuang gitu, nggak ada ya. Keinginan untuk berjuang, untuk melawan semuanya itu nggak ada ya. Inginnya sama dengan kakak-kakaknya senior itu ya. Langsung enak gitu. Hah? Betul, masih baru kan beradaptasi, bukan kabur. Pinter ini. Saya nggak ngelihat mbak dokumentasi. Ngopo Indo Australia bareng ya, orang ngurusi Australia. Sopo Indo Australia? Jadi mungkin tadi teman-teman yang ngumpul di kantor saya paham ya, bahwa terjadi kelucuan sekali, ada anak datang pingin kabur. Enggak kayak gitu konsepnya ya. PT di Jakarta ada mbak, langsung DM saja. PT di Jakarta ada. Kowe njaluk zero cost, dikei zero cost, nyampe sini gak kuat. Terus kowe gak kepingin dikongkon-kongkon, gak kepingin diseneni. Hah? Boleh kabur, ojo meresahkan dunia persilatan loh rek. Hah? Dan ingat, saya sudah mengingatkan bagi kalian yang di Indonesia punya keluarga sultan, kalian tidak boleh ke luar negeri karena kalian pasti gagal. Karena di luar negeri kira ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar dan majikan membunuh tanpa menyentuh.
Kowe iki dilok-lokne yo, paham gak sih dilok-lokne yo? Saya bengok kayak gini ki nggak ada apa-apa nih. Paham nggak? Lehecon nggak? Lehecisin nggak? Bukan karena menghina. Ya wis karena logatnya itu loh. Kalau orang-orang Indonesia melihat saya ini kasar loh. Saya tuh kasar, jahat, ngono wong ngomong ati dikampleng, gak sopan blas sing jenenge Yuni. Ada yang bilang saya arogan. Saya kadang-kadang heran nih. Orang yang berbicara secara lantang dan tegas dikatakan arogan. Orang yang lembut-lembut tapi mencekik kalian nyantai-nyantai aja. Hah? Ya mau gimana lagi ya, terserah ya. Kalau sudah kebiasaan seperti itu, biasa manja, sebaiknya jangan ke luar negeri. Jangan ke luar negeri. Bagaimana perasaan anak-anak yang tidak bersalah di penjara 3 bulan di borgol? Hancur kan? Lah ini dikongkon majikan menye-menye. Hah? Wah, kalau majikan main tangan laporkan pada polisi, Mbak. Ini ada yang komen, kalau majikan main tangan laporkan polisi. Beserta buktinya ya. Pertama kamu harus ngomong agent dulu ya. Nggak boleh kalau main tangan itu salah menurut pendapat saya. Ini ada salah satu mbaknya yang mengatakan bahwa kalau majikan main tangan, kalau majikan main tangan bagaimana, Miss? Laporkan pada polisi. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah melaporkan pada agensi. Kalau agensi tidak menanggapi, laporkan pada KJRI. Kalau ada majikan berani main tangan. Tapi masalahnya, kan nggak mungkin tuh tiba-tiba majikan main tangan. Kamu kenapa dulu? Karena majikan itu greget, bukan main tangan ya. Lecon ga? Leucon nah. Jadi bukan main tangan ya. Dia tuh tok 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 tok, apa sih bahasa Indonesianya? Nunjuk-nunjuk gitu loh. Miss, kalau majikan mana-mana tapi sambil ngelempar barang, tapi dia sengaja biar nggak kena ke badanku, berarti kan nggak dikenain ke kamu, Mbak. Dia marah, biarin aja barang-barang dia kok. Bodoh amat. Mau dilempar itu tupperware-nya, piringnya, orang urus itu barang-barangnya dia, sementing mau nggak kena, ya. Mungkin arek-arek ini mikirnya memang kayak gitu. Miss, majikan marah-marah sambil terus mukul kepala. Bukan mukul kepala itu. Kayak gini tadi saya itu. Biasanya nggak mukul kepala itu gregeten. Karena kadang-kadang kita tuh fekok. Ngerti fekok ora? Kadang-kadang kayak diomongi di anu gak nyambung. Ya. Dipukul, gini loh Mbak, dipukul diginiin karena gregeten atau dipukul dihantam, itu dua hal yang berbeda. Karena harus visum. Kasarane wong ngomong iki semremeten iki lho Mbak. Diajari gak paham akhirnya tim kali gitu loh. Paham gak sih? Nggak mukul sih. Dilaporkan ke agent dong. Pertama, kalau terjadi kekerasan, karena saya tidak mendukung orang-orang yang mengajarin sambil keras ya. Kalau saya masih cangkem bengok-bengok itu masih saya rasa masih oke lah. Tapi kalau main tangan itu saya nggak setuju ya. Jujur saya nggak setuju kalau sudah main tangan. Ya, jadi tetap bertahan ya Miss, penting nggak kena badan, betul. Yang penting nggak kena badan. Kalau sudah kena badan, lempar, pak, kayak gini, kena badan, laporkan. Tapi kalau ngelempar suka-suka dia, wong omamae dhek bebanol. Piring-piringnya dhek sing entek piringnya dhek ben. Ora usah dipikir, ya. Jadi kalau piring-piringnya dhek bebanol. Jadi buat kalian nih, kalian lihat nih cara bicara Miss Yuni. Sangat, karena saya ingin kalian tuh paham bahwa saya bukan jahat, saya bukan arogan. Saya ingin kalian tuh sadar bahwa di luar negeri itu tidak selembut di negara kita sendiri. Di luar negeri itu tidak seindah
Walaupun saya sempat mendapat kritikan dari salah satu badan negara, stafnya mengatakan bahwa saya itu arogan banget saat saya memberikan informasi. Ya, saya nggak bisa, Mbak, pura-pura baik hanya ingin disukai konten saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau karena saya pengin menjaga image, tapi saya memberikan fata morgana. Yaitu sebuah impian bahwa di luar negeri itu indah. Enggak. Saya ingin menjejelkan fakta yang kalian tidak suka. Fakta ini yang kalian nggak suka, kalian tuh maunya yang lembut-lembut. Jadi kalian tuh maunya disambut dengan cinta kasih. Kowe iki ra melok bojo. Kowe iki ra melok maratuwa. Sadar bahwa kamu itu bekerja. Le fangkung lah. Maiwan lukung lah. Faham? Dikasih ompreng-ompreng wes kowe mulia dikik lah nduk, kowe rong sugih. Suatu saat kembali saat semuanya bisa dikondisikan. Wish. Rame dadi sak Indonesia. Enggak apa-apa. Tapi akhirnya yang rugi dia sendiri dong. Kan nggak ada PT yang memproseskan untuk saat ini. Sama dengan kejadian orang-orang di luar sana, kita itu keluar negeri itu bukan janji-janji manis. Nggak ada janji manis. Gelem leken iki kenyataan. Ra gelem ngaliyo. Cari yo negara lain. Bener nggak? Tapi perjuangan DPT sekarang nggak sengsara sih, Mbak. Perjuangan DPT sekarang lebih mudah ya. Ya karena kita itu sering dijejeli dengan motivasi-motivasi yang nggak sesuai hati nurani ya. Motivasi-motivasi itu kita pakai uang nggak dibawa mati. Itu bagi orang kaya ngomong uang tidak dibawa mati karena mereka itu uangnya sudah miliaran. Seandainya mati pun dia sudah bisa membagikan warisan-warisan itu pada anak-anaknya. Tapi lek mek dapur aku mbek dapuramu, ya kudu golek duit sing akeh rek. Nek kamu bilang uang tidak dibawa mati, itu membuat mental anak-anak kita males. Harta itu cuma titipan loh, yo. Titipono aku Lamborghini rek. Harta itu titipan loh, iya. Titipono aku sawah 5 hektar. Paham nggak maksud saya? Memang benar, uang tidak dibawa mati. Itu bagi orang-orang kaya. Dan satu lagi, uang bukan segalanya, tapi segalanya